Hai, Assalamualaikum, welcome back to my channel. Masih bersama aku, Dr. Fenty. Sesuai dengan judulnya, kali ini aku mau bahas soal TOEFL. Gimana sih tes TOEFL di era pandemi corona ini. Bisa dibilang juga dengan kata lain TOEFL online. Nah, kalau kalian mau tahu pengalaman aku dan bagaimana caranya, apa sih perbedaannya TOEFL yang biasa sama TOEFL online? Stay tune aja. Nah, sebelumnya aku mau jelasin dulu apa itu tes TOEFL. Jadi, tes TOEFL itu adalah biasanya sertifikat eh, keahlian berbahasa Inggris yang biasanya dijadiin syarat buat di melamar pekerjaan, kemudian untuk kuliah atau sekolah lagi, ngambil spesialis, terus ngambil S2 dan sebagainya, dan bisa juga untuk syarat beasiswa. Nah, TOEFL itu kan ada macam-macam ya, ada TOEFL ITP, IBT. Nah, yang mau aku bahas ini adalah TOEFL ITP yang umumnya dipakai untuk persyaratan-persyaratan tersebut. Kalau dulu itu sebelum ada pandemi ini, tes TOEFL ITP itu biasanya kita datang ke sebuah lembaga yang bisa terpercaya untuk tes TOEFL itu. Kita datang, kemudian kita kayak ujian gitu, pakai soal-soalnya juga tertulis, terus kita ngerjain. Nah, sementara sekarang karena lagi ada pandemi kayak gini, rata-rata untuk tes TOEFL yang paper base seperti itu, yang ITP itu udah agak jarang, dan kebanyakan beralih ke TOEFL online. Jadi TOEFL online itu adalah kita ngerjain tetap tapi di rumah gitu loh, dengan ngerjain secara online, kemudian pakai laptop kita ngerjain, dan itu juga bisa gitu loh. Jadi awal mulanya kenapa aku tiba-tiba tes TOEFL gitu, karena kan aku rencananya mau sekolah lagi, dan salah satu persyaratannya itu harus memiliki sertifikat TOEFL minimal skornya bla 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 seperti itu. Akhirnya aku mulai cari-carilah lembaga bahasa yang bisa tes. Biasanya kan yang untuk kalau tes untuk syarat untuk sekolah itu kan di universitas negeri ya yang ngadain, misalnya UI ya yang ngadain UI-nya sendiri gitu. Nah, saat aku mau coba kontak ke universitas tersebut, ternyata mereka malah meng-cancel semua kegiatan tes-tes seperti itu karena lagi mempersiapkan tes yang secara berbasis online. Nah, untungnya si kampusnya itu selain di apa lembaga bahasa di mereka sendiri, mereka juga menunjuk lembaga-lembaga lain yang uh, lembaga bahasa tersebut diakui gitu loh. Nah, salah satunya itu yang aku ikutin ini. Jadi kalau kalian terkendala kampusnya nggak bisa tes TOEFL karena lagi pandemi, kalian bisa pilih alternatif ikut tes yang diselenggarakan di kampus lain. Saran aku sih tetap di kampus negeri juga, maksudnya sama-sama kampus negeri. Biasanya kalau yang penyelenggaranya kampus gitu kan lebih diakui ya. Kayak yang aku ini kemarin aku nyoba di kampus UI. Nah, tapi ternyata pas aku coba daftar di UI yang di Salemba atau Depok itu, ternyata kuotanya terbatas dan itu antri banget. Jadi aku kan butuhnya untuk bulan Juli kan. Nah, di bulan Juni itu aku udah mulai cari-cari dan ternyata udah habis semua, maksudnya udah full semua kuotanya. Yang tersisa itu di Juli akhir. Mepet banget kan. Makanya kalau kamu mau tes TOEFL sih saran aku prepare-nya jauh-jauh hari ya, karena kalau terlalu mepet ya itu resikonya nanti antri, terus belum tentu juga kita dapat sesuai yang tanggal yang kita inginkan seperti itu.
Nah, terus selain yang di universitas, aku juga jaga-jaga, aku daftar lagi di suatu lembaga swasta gitu, tapi yang memang diakui oleh kampusnya, yaitu LT Jogja. Jadi aku daftar dua di UI sama di LT Jogja itu. Bagaimana cara daftarnya? Kalau yang di UI itu memang semuanya via email ya. Nanti aku taruh alamat emailnya yang di lembaga bahasa yang di UI itu. Terus kalau yang di LT Jogja mereka juga punya nomor WA gitu, daftarnya via WA, terus kita pilih tanggalnya, kita transfer, udah terus nanti sama mereka kayak dimasukin ke grup WA gitu untuk ngumpulin orang-orang yang mau tes di hari itu. Biayanya sekitar 500 ribuan. Kalau yang di UI itu aku bayar 575.000 via transfer. Kemudian bukti transfernya kita kirim sesuai format yang mereka kasih lah, terus juga foto KTP kayak gitu. Kalau yang di Jogja itu lebih murah, dia cuma 550.000. Syaratnya juga cuma ngisi format dan KTP aja, terus transfer, kemudian buktinya dikirim ke mereka, udah deh kita udah kedaftar. Terus kalau udah kita terdaftar gitu, nanti dikasih arahan sama mereka gimana cara apa aja yang diperlukan. Nah, alat-alat yang harus kita siapkan yaitu pertama laptop yang harus ada kameranya. Terus habis itu headset. Jadi nanti kita pakai headset gitu. Kalau aku sih pakai headset yang gede gitu ya, lebih nyaman soalnya. Tapi kalau misalnya nggak punya, pakai headset yang kecil yang biasa itu juga bisa-bisa aja. Yang penting ada mikrofonnya. Terus nyiapin juga clear holder tuh yang map bening kayak gini, terus nanti di dalamnya diselipin kertas HVS kosong gitu, terus sama spidol buat marker kayak gini yang bisa dihapus, jadi nanti buat nulis-nulis di sini, terus dihapusnya pakai tisu. Terus yang penting itu adalah persiapan kuota internet. Karena tes ini tuh online, jadi kalau misalnya mau lancar-lancar aja, kalian harus banget nyiapin kuota internet. Bisa pakai wifi, bisa pakai tethering, pakai HP juga boleh. Tapi saran aku pilih provider internetnya itu yang bagus gitu loh. Ini sih bukan karena lagi promo ya. Kemarin aku pakainya Simpati karena di antara provider yang lain yang paling stabil koneksinya itu Simpati. Jadi cuma butuh kuota sebesar 2 giga aja, kalian udah bisa ngerjain tes TOEFL dengan aman, lancar, sejahtera. Nah, untuk softwarenya sendiri, ini aku mau kasih tahu kalian speknya seperti apa laptopnya. Jadi ini nanti aku tulis di deskripsi box juga. Jadi yang harus disiapin PC laptop dengan OS Windows 8 ke atas, webcam, headset dan mikrofon, Microsoft Net Framework 4,6 ke atas. Kemudian pakainya browser Internet Explorer, jadi nggak pakai Google Chrome apa Firefox gitu, pakainya browser Internet Explorer. Kemudian internetnya minimal kecepatannya 3 GB, speednya 3 Mbps itu minimalnya ya. Terus kalau yang lebih rendah dari itu dia nggak bakal mau si aplikasi TOEFL-nya itu. Kemudian harus punya aplikasi Zoom yang terinstall di laptop dan pakai akun dan atas nama pribadi, tidak boleh pakai atas nama instansi. Kemudian nyiapin HP, WA, kemudian kartu identitas, boleh pakai SIM, boleh pakai KTP, kemudian clear holder yang tadi, plastik transparan, kemudian kertas HVS, spidol board marker, sama tisu untuk ngehapusnya. Jadi sebelum hari H itu nanti kalian akan dikasih email. Kalau yang di UI ya, kalau yang di UI kan nggak ada grup WA gitu kan, jadi semuanya itu by email. Jadi nanti dapat email harus melakukan yang namanya cek readiness. Cek readiness itu adalah cek yang harus kita lakukan buat ngecek kekuatan speed internet, kemudian untuk nginstal si aplikasi
TOEFL-nya itu. Kemudian untuk ngecek headphone kita berfungsi apa enggak. Jadi kalau cek readiness itu wajib hukumnya dilakukan buat teman-teman yang mau melakukan tes TOEFL tapi sebelum hari H gitu loh. Nah, kalau yang di UI itu semuanya kan by email ya. Jadi kalau yang belum pernah ikut tes sama sekali itu awalnya pasti agak keder ya, kok ini suruh ngapain. Nah, kalau yang di LT Jogja itu jadi ada grup WA-nya, terus kita bener-bener dipandu gitu loh, suruh ngapain, jadi kayak lebih enak aja gitu. Tapi sebenarnya yang di UI juga enak aja sih, karena di situ juga udah ada step-stepnya, cuma step-stepnya itu dalam berbentuk tulisan gitu. Kalau yang di LT itu kan dipandu langsung gitu loh sama adminnya. Nah, kalau misalnya udah selesai cek readiness, semuanya udah komplit, baru kita nanti dikasih link Zoom meeting gitu. Nanti kita harus masuk di Zoom meetingnya itu nanti di hari H. Kayak yang di LT kan waktu itu aku dari jam 12 ya, jadi jam 12 itu kayak absen dulu lewat Zoom meeting, terus login. Kalau udah semua terus login. Nah ini aku mau cerita tentang kemarin pas aku tes itu. Jadi habis login terus kita join gitu kan di Zoom meeting, itu kita wajib ngarahin kameranya ke kanan, ke kiri, terus yang di meja, buat mastiin bahwa di ruangan itu tuh nggak ada orang lain dan nggak ada buku atau segala macem. Bahkan kayak HP gitu yang pakai wifi ya, HP-nya itu benar-benar harus diliatin ke kamera, terus harus dimatikan, dan proses mematikannya itu harus diliatin gitu loh di Zoom meetingnya itu. Terus kalau kayak aku yang kemarin kuota internetnya pakai tethering HP, itu HP-nya tuh harus benar-benar diliatin bahwa HP-nya kita taruh jauh dari meja kita buat tes gitu loh. Jadi sebenarnya ketat banget peraturan yang di tes TOEFL itu. Jadi kayaknya nggak ada celah buat kita untuk tipu-tipu gitu loh. Seandainya nanti di situ ada orang atau ada buku, atau bahkan kita kayak screenshot apa kita pakai aplikasi di luar itu, di luar si internet browser dan aplikasi si TOEFL-nya itu, nanti langsung kebaca di aplikasinya, terus kita langsung diblokir. Nah, untuk peraturan tata tertib tes TOEFL online ini nanti aku tulis aja di description box, atau nanti aku kasih penjelasan tertulisnya di bagian akhir dari video ini. Nah, terus lanjut ke gimana sih rasanya tes TOEFL online itu. Jujur aja agak nervous ya, karena kan sebelumnya aku tuh nggak pernah tes sama sekali gitu kan. Jadi aku tuh belum pernah tes TOEFL, jadi ini pertama kalinya aku tes TOEFL, dan itu pun secara online gitu loh. Jadi yang aku rasain tuh deg-degan, dingin gitu kan tanganku. Tapi wajar sih, itu biasanya awal-awal pasti perasaan itu ada. Cuma seiring berjalannya waktu dari tes itu, kan tes TOEFL itu lama ya, jadi akhir-akhirnya jadi kayak oh ya udah biasa aja, karena itu juga di rumah kan tesnya. Jadi kan ada 3 part gitu kan. Yang part pertama itu soal listening, dia soalnya ada 50 soal dan waktunya itu 30 menit. Jadi enaknya online itu ternyata setiap soal itu ada detiknya gitu loh. Jadi satu soal tuh kayak 12 detik, jadi ada waktunya gitu jalan 12 detik. Setelah 12 detik itu langsung soalnya tuh langsung ganti sendiri gitu. Atau kalau misalnya kita udah selesai tapi waktunya masih jalan, kita tuh bisa klik next gitu loh. Tapi saran aku sih nggak usah buru-buru ya, biar lebih nikmatin aja ujiannya. Jadi biarin aja waktunya tuh berjalan dengan sendirinya gitu loh. Jadi saat conversationnya itu lagi ngomong, orang yang kita denger itu lagi ngomong, kita harus banget fokus dengerin apa yang mereka omongin gitu loh. Jadi kalau yang di tes tertulis itu kan suaranya lewat speaker katanya, tapi kalau yang ini kan pakai headset ya, jadi suaranya tuh bener-bener jelas, kita denger jelas.
nggak ada hambatan, jadi malah lebih nguntungin sih kalau kataku kalau tes TOEFL yang online. Nah, setelah selesai semua, terus masuk ke section 2 yang soal structure dan written expression. Ini jujur aja soal yang menurutku paling susah ya, karena aku nggak terlalu nguasain gitu lah tentang tenses apa segala macam, itu agak susah ya, karena kan aku udah lama banget nggak belajar bahasa Inggris. Aku juga nggak les sama sekali, aku cuma belajar dari buku doang. Jadi aku agak jeblok nilainya di situ gitu loh. Tapi secara teknis di pas tes itu tuh benar-benar nggak ada kendala sih. Jadi waktunya tuh ada di pojok kanan atas gitu. Jadi kita bisa lihat waktunya tuh kurang berapa menit lagi. Terus itu juga soalnya kalau misalnya kita susah kita bisa next, tapi ntar kita bisa back lagi. Jadi sebenarnya enak-enak aja sih gitu. Nah, untuk soal yang session 3 yang reading, nah yang reading itu agak nyut-nyut ya palanya karena kan ada 5 bacaan gitu, masing-masing bacaan itu sekitar 10 soal, totalnya ada 55 menit. Jadi satu soal itu paling nggak 1 menit. Nah, masalahnya itu adalah bacaannya itu nggak ngerti, itu temanya aneh-aneh banget, kayak tema tentang apa namanya, museum, terus tema tentang habitat orang utan gitu, habitat gorila, terus kayak tema tentang penulis novel, kayak aneh-aneh banget gitu loh. Dan vocabnya tuh vocab yang jarang aku baca. Ya maaf, mungkin itu karena kebodohan gue aja kali ya, tapi kayak kalau kita nonton TV, nonton movie gitu kan, dia ada bahasanya tuh kayak bahasa sehari-hari kan. Nah, kalau yang di reading itu tuh bahasanya tuh aneh-aneh gitu loh. Bahkan beberapa tema itu gue nggak paham ini tuh ngomongin apa gitu loh. Aneh lah, pokoknya aneh banget. Dan itu kan dia tesnya yang session yang paling akhir ya, jadi otak tuh kayak udah mendidih gitu, udah sisa-sisa, udah lelah, jadi konsentrasinya jujur agak turun sih. Jadi ya gitu deh. Nah, kalau udah selesai semuanya session 1, 2, 3, kalau udah selesai kita itu langsung keluar gitu loh hasil nilainya gitu. Nah, kalau kalian mau tahu hasil nilai aku kemarin berapa TOEFL-nya, jadi nih, dan dia tuh langsung di print gitu loh. Jadi ini nilai aku 490, dan itu nanggung banget asli, karena target aku kan minimal 500 lah, minimal 500, dan aku harapannya di atas 500, tapi ternyata aku cuma dapat 450. Nah, kalau di sini ada rinciannya. Jadi yang listening aku yang paling jago tuh di listening ya. Listening aku skornya 56, kemudian yang di structure and written expression aku juga jeblok, dia nilainya 43. Kemudian yang reading itu juga nilainya jeblok juga 48. Jadi total semua itu nilainya 490. Sebenarnya itu udah melampaui dari nilai TOEFL minimal yang aku butuhin sih buat daftar sekolah gitu, karena yang aku daftar itu minimal nilainya 450. Jadi sebenarnya udah melampaui, cuma aku agak kecewa aja karena tidak sesuai dengan target yang aku targetkan. Ya sebenarnya nggak heran juga sih kenapa nilainya kayak gitu, karena jujur aja aku nggak les sama sekali, dan aku cuma belajar, aku beli buku dari di internet gitu, bukunya yang Cliff itu yang warna kuning, nanti aku kasih tahu. Jadi aku cuma belajar 1 bulan doang sampai si tes TOEFL itu gitu loh. Jadi ya wajar banget sih nilainya segitu, karena cuma 1 bulan gitu loh prepare-nya. Makanya kalau buat kalian yang punya banyak waktu, kayaknya mending ngambil les aja deh. Apalagi kalau yang emang target nilainya tuh 520 ke atas gitu,
mending ikut les aja, karena kalau belajar sendiri ya gitu deh. Nah, sekarang aku mau kasih tips and triknya cara biar dapat skor yang bagus di TOEFL online ini. Walaupun nilaiku juga nggak sesuai dengan yang aku harapkan, tapi aku kayaknya tahu deh di mana selaknya kenapa aku bisa salah. Yang pertama, kalian harus prepare gitu loh, karena segala sesuatu kalau dipersiapkan itu kan pasti hasilnya lebih memuaskan. Nah, kemarin itu aku cuma prepare waktu 1 bulan, jadinya kurang. Terus ini aku mau nunjukin buku yang aku pakai. Jadi TOEFL Cliffs itu dia tebel gitu ya, dan ini udah compang-camping banget karena aku pelajarin. Jadi di sini enaknya itu dia ada setiap bab yang bakal keluar di TOEFL itu dia ada di sini dan dibahas satu persatu. Cuma kelemahannya dia berbahasa Inggris semua. Jadi kalau emang kalian pengen yang ada bahasa Indonesianya, nanti aku bantu kasih lihat gambarnya di sini beberapa buku yang aku rekomendasikan. Cuma kalau yang buku ini sih aku rekomen juga, karena dia walaupun bahasa Inggris, dia bahasanya gampang dipahami dan mirip-mirip gitulah sama soal TOEFL. Tapi sebenarnya kalau yang untuk written structure and written expression itu soalnya kan bisa apa aja ya. Jadi tapi ada sebagian yang emang keluar dari sini gitu, tapi bukan keluar soalnya ya, jadi keluar model-modelnya kayak gitu. Itu ya kayak gini. Terus dia juga dapat bonus CD yang untuk listening. Cuma karena mungkin aku ini murah ya, aku beli kayak 30.000 apa 40.000 gitu, jadi kayaknya bajakan gitu. Jadi kayak CD-nya itu tuh kayak suaranya tuh kemeresek gitu loh, tahu kan kemeresek maksudnya, kayak nggak clear gitu. Terus untuk yang soal listening, tips dari aku adalah ketika orangnya tuh lagi ngobrol dan kita dengerin itu, kalau bisa jangan baca soal atau jawabannya, tapi fokus untuk dengerin mereka tuh ngomong apa sih gitu loh. Karena kalau kita sambil baca soal itu pasti ambiar gitu loh, dan kita malah nggak tahu padahal itu percakapannya itu percakapan kayak percakapan sehari-hari gitu loh. Jadi saran aku kalau yang untuk soal listening, dengerin, setelah didengerin baru dijawab gitu loh, baru kita baca soalnya baru kita jawab. Nah ini kan kita dikasih kayak clear order kayak gini kan. Nah kita itu sambil dengerin tuh bisa banget sambil nulis apa yang mau kita ingat gitu. Misalnya umurnya berapa, 22 tahun apa segala macam, itu kita bisa banget. Cuma sebenarnya karena percakapannya nggak terlalu panjang, jadi sebenarnya masih bisa banget gitulah. Yang penting konsentrasi, jangan disambi baca soal atau bahkan ngelamunin yang lain, itu big no banget. Kalau yang untuk soal structure and written expression itu jujur aja aku aja jelek ya nilainya di situ. Jadi kayaknya aku nggak ada tips deh selain ya udah kalian belajar, prepare lebih matang lagi, kalau perlu les atau baca-baca buku soal latihan kayak gitu. Jadi paling itu aja sih. Kalau yang untuk tips untuk soal-soal yang reading, jadi kemarin itu aku salahnya itu aku ngelihat soalnya baca, jadi kayaknya waktunya habis di situ gitu loh. Jadi menurut aku ketika soal bacaannya keluar itu langsung di skip aja, kita langsung baca soalnya langsung gitu loh. Dan saran aku sih yang dikerjain itu soal-soal yang dari paling bawah dulu, karena kalau yang bawah kan biasanya tentang sinonim kata ini, terus it menggantikan apa yang dimaksud gitu, jadi lebih simpel gitu loh. Nah untuk soal-soal kayak main idea, terus topiknya apa, itu belakangan aja kalau dikerjainnya yang gampang-gampang dulu, karena
kalau dari awal kita udah langsung ngerjain yang topik dari paragraf ini, itu pasti otaknya udah uh, berasap duluan gitu loh. Jadi saran aku kerjain yang soal-soal yang lebih mudah dulu. Nah, yang soal-soal yang susah itu nanti next aja. Terus kalau yang untuk soal reading itu kan tergantung wawasan si kitanya ya. Jadi kita sering baca buku atau enggak, sering vocab perbendaharaan kata kita seberapa luas gitu loh. Saran aku sih kemarin yang aku coba itu, aku di sosmed aku follow-followin akun-akun kayak BBC, terus The Royal Family gitu kan, di akun Instagram. Jadi setiap hari tuh kita terbiasa baca berita gitu loh, yang Time, terus New York Times, BBC, CNN kayak gitu. Jadi lumayan lah buat ngelatih sering baca berita-berita berbahasa Inggris. Terus kan kadang juga ada narasinya juga kan. Jadi yang paling gampang tuh ya itu follow akun-akun Instagram dari luar gitu. Jadi untuk memperkaya perbendaharaan kita gitu. Nah, kalau mau dibandingin sih antara yang lembaga bahasa yang satunya UI, yang satunya yang di Jogja, itu lebih enak yang di Jogja sih. Jadi yang di Jogja tuh kayak kita bener-bener dibimbing gitu loh, step by stepnya, cara daftarnya, cara install aplikasinya gimana. Kalau yang di UI tuh kayak dia cuma ya klik link ini, terus baca sendiri, terus coba-coba sendiri gitu loh. Kalau yang di Jogja itu kan ada grup WAG-nya ya, jadi kalau kita bingung kita bisa tanya-tanya sama adminnya. Cuma kan nggak semua lembaga swasta itu dipakai. Jadi sebelum kalian mau tes di lembaga swasta itu pastiin bahwa kampus yang kita mau sekolah itu mengakui lembaga tersebut gitu loh. Dan terus enaknya itu kalau di rumah itu kita lebih santai, terus nggak terlalu keluar biaya untuk transport dan sebagainya. Hanya paling keluar biaya buat koneksi internet aja sih gitu. Terus enaknya lagi tuh kalau misalnya skor kita nggak sesuai gitu, kita bisa ngulang lagi tes TOEFL-nya. Kayak kemarin kan aku yang di Jogja itu nilaiku 490. Nah, kan aku kurang puas kan, jadi aku ngambil lagi yang di UI dan tesnya tuh besok gitu loh. Jadi nanti aku update lagi pengalaman yang tes di UI itu ada perbedaan atau enggak gitu. Nanti aku update lagi terus skorku berapa kayak gitu. Ntar aku update lagi, tenang aja. Sama yang terpenting adalah berdoa. Jadi satu hari sebelum ujian itu nggak usah belajar, nggak usah begadang, mending tidur cepet. Jadi pas besok bangun tuh matanya fresh, kepalanya tuh fresh, jadi langsung ngerjain soalnya tuh fresh gitu loh. Karena nggak kebayang kalau misalnya kita kurang tidur, pasti buyar gitu loh. Karena kan untuk tes TOEFL online ini tuh memerlukan daya konsentrasi yang amat sangat tinggi. Kalau konsentrasi kita udah buyar ya udah ambiar semuanya. Oh ya, satu lagi, jadi saat tes TOEFL online itu kita tuh nggak boleh keluar dari frame si kamera webcamnya itu. Kalau keluar nanti langsung di disk gitu loh. Jadi nggak boleh ke kamar mandi, nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh pakai joki, nggak boleh nyontek. Pokoknya harus tes di situ. Jadi diusahakan sebelum tes itu ke kamar kecil dulu dan usahakan makan dulu lah, tapi jangan terlalu kenyang juga ya, karena nanti kalau kebayang kan kalau misalnya pas lagi ujian terus kita kebelet gitu kan, malah konsentrasinya jadi buyar banget. Jadi harus benar-benar ada di depan laptop, nggak boleh keluar dari frame itu sedetik pun gitu loh. Oke, kayaknya segitu aja sharing pengalaman aku ikut TOEFL online kemarin. Doain aku semoga yang TOEFL yang kedua ini nanti aku nilainya bagus. Kemudian buat temen-temen yang masih banyak pertanyaan, boleh nanti nanya-nanya di kolom komentar aja, insya Allah aku jawab. Terus buat kalian yang masih berjuang buat
dapat nilai TOEFL yang bagus. Selamat belajar dan semoga sukses. Oke, udahan dulu ya. Assalamualaikum.